tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Penyelidikan Hoirul Anam langsung datang ke kantor manajemen Arema, meminta keterangan kepada manajemen Arema FC Senin siang terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM mengaku telah mengumpulkan info dan fakta, serta meminta waktu untuk dipertemukan dengan pemain-pemain Arema FC untuk mengetahui kronologi kejadian. Termasuk mendalami penggunaan gas air mata yang memicu kepanikan supporter hingga sesak nafas, berdesakan dan berakhir meninggalnya ratusan lebih Aremania. Komnas HAM akan mendalami karakter luka pada para korban dengan mengumpulkan keterangan tim medis yang menangani. Mendalami apapun yang terjadi di Kanjuruhan sana, termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Dalam temuan Komnas HAM ada kekerasan serta penggunaan kekuatan secara berlebihan saat tragedi Kanjuruhan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membentuk dan langsung mengumumkan tim gabungan independen pencari fakta dalam menindaklanjuti tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu malam. Tim ini akan mengusut tewasnya 125 orang dalam kerusuhan tersebut. Membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Menyatakan sudah punya datanya dan akan segera ditindak. Nah, begitu. Yang Polri juga tadi sudah mengatakan memeriksa 18 orang. Itu kan baru pelaku-pelaku yang di depan ya, yang terlihat di video dan sebagainya. Nah, di balik ini kita tidak tahu. Nanti tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden, dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton dan berbagi tugas, memanggil siapa dan menemui siapa, melihat apa, itu besok akan dibicarakan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dihujat warganet karena mengucapkan salam pembuka saat konferensi pers di Kanjuruhan. Ini diksinya tidak tepat. PSSI sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia kini menjadi sorotan tajam. Hadirin sekalian berbahagia. Hadirin sekalian berbahagia. Hadirin sekalian berbahagia. Ucapan salam pembuka Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan menjadi bulan-bulanan warganet. Ucapan salam pembuka Iwan Bule ini dianggap kurang pas karena warga tengah berduka. Akibat ucapan tersebut, warganet pun banyak mengkritik dan menyayangkan salam pembuka Ketua Umum PSSI tersebut. Di tengah prestasi yang mulai dirintis, sepak bola Indonesia justru menggoreskan tragedi. Tragedi Kanjuruhan membuat bangsa Indonesia bahkan dunia berduka. PSSI sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia pun menjadi sorotan. Bahkan tak sedikit masyarakat yang meminta PSSI bertanggung jawab terhadap tragedi yang menewaskan ratusan orang tersebut. Pemerintah kini telah meminta PSSI untuk gerak cepat mengatasi tragedi Kanjuruhan. Bahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diminta memanggil PSSI serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan sepak bola di tanah air. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang layak menjadi tragedi bangsa. Banyak pihak berharap agar olahraga terpopuler ini ke depannya lebih aman. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab di balik tragedi? Pemirsa Kadifumas Mabes Polri akan menyampaikan keterangan persnya terkait insiden di Stadion Kanjuruhan. Polres Malang, AKBP Ferry Hidayat SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP
Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nanang, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat. Namun demikian, unsur ketelitian, kehati-hatian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Tim hari ini melakukan pemeriksaan ya terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan, ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian rekan-rekan, ya juga Bapak Kapolri dalam hal ini juga memberikan reward ya kepada anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas. Yang kemarin 2 anggota Polri tersebut sudah dimakamkan dengan cara kedinasan dan sudah dinaikkan ya pangkat luar biasa anumerta ya setingkat lebih tinggi. Ya berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri nomor STR 742 Romawi 10 Cap 2022 atas nama Aibda Anumerta Andik Purwanto, yaitu Bintara Polres Tulungagung, dan Brigpol Anumerta Fajar Yoyo Pujono, ya Bintara Polres Trenggalek. Ya, jadi itu rekan-rekan 4 hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk bersabar biar tim bekerja ya, secara maksimal dulu. Apabila nanti sudah ada update-nya dalam besok, ya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian. Ya, ini sekali lagi tim kerja cepat sesuai dengan perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada tim, dan juga tadi rekan-rekan ketahui bersama dalam rangka untuk menjaga tim ini tetap bekerja secara transparan. Dari pengawas eksternal Kompolnas juga langsung datang ke sini. 3 komisioner Kompolnas melihat bagaimana kerja tim dan juga melihat bagaimana fakta-fakta objektif di lapangan. Ya, saya rasa itu ya rekan-rekan. Terima kasih ya. Cukup ya. Yang kedua tadi kan ada 28 personil. Berarti anggota polisi semuanya. Ya, saat ini sampai dengan malam hari ini diperiksa anggota polisi yang diduga terkait pelanggaran kode etik 28 personil Polri. Ya, tidak untuk kemungkinan juga bertambah, tapi masih diperiksa dulu. Pak, 28 ya. itu termasuk yang dinonaktifkan itu atau bukan? Ya, termasuk 9 orang. Ya, termasuk 9 orang ya dari 28 ini ya. Oke. Ya, cukup ya teman-teman. Pak, yang 28 itu siapa aja, Pak? Yang 28 orang itu siapa? Besok kami sampaikan. Pak, terkait geser mata apakah ada informasi, Pak? Ya, tadi yang perwira sudah 9 orang. Ya, salah satunya jabatan perwira ya. Yang lainnya Bintara dan Tamlama. Pak, pasal koordinatifnya apa? Ya, Pasal koordinatif. besok akan disampaikan. Jadi biar dituntaskan malam hari ini pemeriksaannya dulu. Oke? Terkait geser mata belum ada informasi lebih lanjut, Pak? Apa? Geser mata. Ya, masuk dalam materi pemeriksaan.
ya tadi kan sudah sampaikan, ya udah berapa orang yang diperiksa pada malam hari ini ya, ini masih berlanjut sampai dengan besok ya. Perintah Pak Kapolri ya sepatnya untuk segera mengungkap kasus ini dan seterang benerang. Ya, oke. Terkait pasal 359 dan 360 tadi kan sudah disidik, artinya besok bisa jadi ada penetapan tersangka. Ya, tentunya mekanisme gelar dari penetapan seorang sebagai tersangka sesuai dengan pasal 114 KUHP. Ya, tentunya melalui mekanisme gelar perkara ya juga sesuai dengan Perkap 16 tahun 2009 ya. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo baru saja memberikan keterangan pers terkait ada 28 personel kepolisian yang tengah diperiksa karena diduga ada pelanggaran kode etik dan 9 diantaranya adalah perwira. Dan pemirsa, di tengah prestasi yang mulai dirintis, sepak bola Indonesia justru menggoreskan tragedi. Tragedi Kanjuruhan membuat bangsa Indonesia bahkan dunia berduka. PSSI sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia pun menjadi sorotan. Dan untuk membahasnya kami bergabung bersama pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Selamat petang Mas Ma'ruf. Selamat petang Anissa. Mas Ma'ruf, Anda melihat tadi ternyata ada 28 personil yang diperiksa pelanggaran kode etik, 9 orang bahkan diantaranya perwira. Ya. Tadi informasi juga bahwa Kapolres Malang ini dimutasi atau dicopot. Kalau Anda melihat dari tragedi yang terjadi kemarin, ini sebenarnya siapa? Kesalahan siapa? Kita harus mungkin memecah dalam dua yang berbeda ya. Pertama, kalau dari sisi polisi tadi mengatakan berarti ada kesalahan prosedur dalam tanda kutip ya. Ada kesalahan pelanggaran atau kode etik dalam bahasanya, bahwa kemudian ada hal-hal yang mungkin seharusnya belum dilakukan sudah dilakukan. Jadi dalam ranah ini adalah ranah polisi, karena bagaimana kemudian yang dituding ketika ada penyemprotan gas air mata itu yang membuat kemudian justru kekhawatiran, itu satu. Tapi ada juga ranah yang dimana juga memang tidak bisa dilepaskan dari federasi, dari stakeholder sepak bola Indonesia. Pertama adalah soal penyelenggaraan. Yang kedua adalah soal tertib bagaimana cara menyelenggarakan sebuah pertandingan, apalagi pertandingan dengan intensitas tensi yang tinggi. Kalau dulu atau kemudian kita ingat beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu, PSSI mengatakan dengan begitu gagah bahwa sebuah stadion seperti Jakarta International Stadium tidak layak FIFA atau tidak masuk standar FIFA. Tapi bagaimana dengan kelayakan panitia pelaksana menggelar pertandingan? Karena FIFA sebagai otoritas sepak bola tertinggi di dunia sudah memberikan rule of the game atau kemudian sudah memberikan syarat-syarat sebuah pertandingan itu digelar. Dari mulai sebuah pertandingan dengan level yang biasa saja, kemudian dengan level yang intensitas tinggi. Ya, seperti ini Arema Persebaya, seperti Arema Persebaya, Persija atau kemudian dengan Persija ketika bertemu dengan Arema ataupun sebagainya. Itu sudah ada rule, sudah ada bagaimana cara pengaturannya, bagaimana teknisnya, bagaimana standar ala FIFA-nya yang selama ini dijunjung oleh federasi atau kemudian dijunjung oleh PT Liga Indonesia Baru. Nah, ketika ini ada insiden, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan di sana. Ada standar yang ternyata tidak berjalan di sana, dan saya pikir ini ada kesalahan miskomunikasi. Karena sepak bola itu semuanya sudah diatur dari atas, kemudian tinggal diterima di bawah, dilaksanakan di bawah. Jadi tapi yang mengatur adalah di atas. Informasi yang tidak sampai, ada misinformasi. Ada informasi yang tidak sampai. Misalnya kita taruhlah orang baru ngeh atau kemudian baru ramai dikatakan bahwa sebenarnya tidak boleh menggunakan gas air mata. Kalau kemudian dikomunikasikan dari awal antara penyelenggara pertandingan atau mungkin security dari security and safety dari PSSI kemudian memberikan informasi terkait dengan standar pengamanan di dalam lapangan, mungkin polisi tidak akan menggunakan gas air mata. Pasti akan diambil langkah-langkah preventif lainnya. Entah itu mengubah misalnya dari gas air mata menjadi water cannon. Kan dari bisa. Sekian banyak pertandingan sepak bola yang intensitasnya tinggi, Arema Persebaya, Persija, itu berarti selama ini polisi memang tidak terinformasi kalau misalnya ternyata itu nggak boleh gitu. Kalau misalnya kita tidak kemudian bisa, karena ini case yang paling parah kan. Artinya bahwa ini berarti mungkin bisa menjadi pembuka kotak Pandora yang sebenarnya. Jangan-jangan memang polisi tidak diinform secara jelas bagaimana regulasinya, penanganan kita kerusuhan. Jangan-jangan memang informasinya setengah-setengah, atau jangan-jangan hanya bilang bahwa kita izin, oke, boleh digelar, oke, sudah selesai. Mungkin polisi dengan keamanan sendiri, padahal FIFA punya regulasinya dan itu sudah diatur secara rigid oleh FIFA. Mas Ma'ruf, rupanya manajemen Arema ini sempat mengajukan perubahan jadwal pertandingan lawan Persebaya Surabaya dari malam ke sore. Betul. Namun pengajuan itu ditolak oleh LIB. Kita lihat surat pengajuannya. Nah, pengajuan perubahan jadwal itu dilakukan manajemen Arema 1 minggu bahkan sebelum pertandingan. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Panpel Arema, Abdul Haris. Manajemen meminta pertandingan yang dijadwalkan pukul 20:30 digeser menjadi pukul 15:30 untuk menghindari potensi kerusuhan.
Kanjuruhan. Namun menurut Haris, perubahan jadwal kick-off itu ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Betul. Mas Ma'ruf mungkin boleh langsung dikomentari. Jadi memang ada beberapa cara, selain ada bagaimana kesiapan di dalam lapangan terkait dengan teknis pengamanan, regulasi pengamanan, jumlah pengamanannya berapa, penempatan posisi gimana, terus kemudian teknis lapangan gimana, ada juga, itu sudah diatur juga. Tapi ada juga strategi lain. Saya ingin mengambil contoh misalnya ketika Piala Eropa di Prancis. Di Prancis itu kan ada kekhawatiran bahwa ketika pertandingan digelar terlalu malam hari, maka ada potensi kerusuhan. Kenapa sih, Mas? Maka itu bisa digelar di sore hari atau kemudian dimajukan. Kemudian ketika kekhawatiran misalnya karena di luar ada hooligan misalnya, mereka kekhawatiran mengkonsumsi minuman keras, maka diatur caranya supaya menjelang pertandingan tidak dijual minuman keras secara bebas. Jadi kan ada memang sesuatu yang bersifat non teknis keamanan, tapi juga ada sesuatu yang bersifat non teknis. Itu untuk melakukan antisipasi. Kenapa misalnya ketika pertandingan yang dari misalnya di luar negeri, kenapa pertandingan dari malam hari digeser agak lebih sore, agak sore hari ya, bukan kemudian malam hari sekali, tapi agak sore hari, supaya misalnya tidak ada waktu untuk hooligan itu mengkonsumsi minuman keras dengan lebih lama. Jadi mereka waktunya menjadi lebih pendek. Tapi dalam case Indonesia, kenapa ada tuntutan untuk kemudian digelar di lebih agak awal? Pertama, standar keamanan kita seperti apa? Ketika di siang hari akan lebih mudah dilokalisir karena kelihatan semuanya. Kalau malam hari tentu akan hektik. Ketika gelap, pasti akan orang lebih panik. Tapi kalau siang jelas, pintu keluarnya mana, apa yang dilakukan semuanya jelas. Tapi kalau gelap, apa yang dilakukan itu satu. Yang kedua, ketika malam hari ada potensi kelelahan yang dialami supporter. Ini yang meninggal itu dalam stadion. Tapi kan tidak dihitung bagaimana kejadian setelah pertandingan digelar malam hari. Kejadian yang supporter meninggal di jalan. Supporter ada bayi yang kemarin sempat viral juga. Anaknya ajak ditonton malam hari, pulang kemudian meninggal. Apakah ini ada efeknya? Kita tidak bisa berkata bahwa meninggal itu kan takdir dalam tanda kutip. Tetapi harus ada antisipasi. Kemudian jaraknya. Kalau pertandingan digelar misalnya jam 8:30 malam, selesai jam berapa? 8:30 malam, 9:30, 10:30, 11. Transportasi kita, keamanan negara kita dengan jarak stadion yang begitu jauh ke tempat keramaian. Kemudian transportasi umum kita. Kemudian ketika ada kerusuhan di malam hari yang misalnya di jalan ada kerusuhan bentrok, aparat keamanan yang berjaga berapa? Jadi ini bukan persoalan luar negeri biasa mulai bukan. Luar negeri jaraknya dekat, kemudian mereka keamanan sudah siap. Di kita, di jelas-jelas yang tidak ada supporter lawan pun ada kerusuhan seperti ini dan ternyata tidak bisa diantisipasi dengan baik. Jadi oke lah bahwa ada hal-hal yang bisa dipersiapkan secara teknis, tapi non teknis juga kemudian jangan diabaikan. Nah itu dia, Mas Ma'ruf, berarti kalau misalnya sudah diminta pertandingan itu dicepetin, berarti sebenarnya bibit-bibit ada potensi itu sebenarnya sudah terlihat sejak 1 minggu sebelumnya. Iya, karena surat yang disampaikan oleh kepolisian mengatakan bahwa pertandingan ini rawan untuk ada kemungkinan rawan. Artinya berdasarkan data intelijen, ketika Arema bertemu dengan Surabaya ada potensi kerawanan. Kan berarti sudah ada indikasi awal. Hanya memang dalih yang kemudian disampaikan adalah bahwa kalau tidak ada supporter lawan tidak ada masalah. Tapi kan juga tidak bisa menduga seperti itu. Ketika hasilnya kalah, meskipun tidak ada supporter lawan, kemudian ada kekecewaan dari pendukung. Siapa yang menjamin bahwa tidak akan terjadi sesuatu? Nah, itu dia, Mas Ma'ruf. Ya, tidak ada supporter lawan. Kemudian jadi lebih minim harusnya. Gitu. Harusnya alasannya begitu. Tetapi kan juga sama. Misalnya ketika case di Persebaya Surabaya, sebelum insiden ini terjadi, beberapa pekan sebelumnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Persebaya kalah dengan Rans. Jumlah supporter Rans kan tidak banyak. Tapi kemudian ada kerusuhan di dalam stadion. Apakah itu kemudian juga karena bentrok supporter? Bukan. Tapi karena ada kekecewaan yang dirasakan oleh supporter ketika timnya terus-terusan kalah dan kemudian mereka kecewa ingin melampiaskan kepada manajemen atau kemudian pemain. Tapi kan kemudian yang membedakan case di Sidoarjo tidak ada intervensi berlebihan dari aparat. Sementara kalau kita taruh dalam case yang berada di Malang, itu intervensi aparatnya luar biasa cukup keras. Sampai kemudian Panglima TNI pun mengatakan ketika ada video yang menunjukkan salah satu anggotanya melakukan tendangan kungfu, Panglima mengatakan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Tapi kan ini adalah dampak besarnya. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana ini kemudian melakukan evaluasi secara besar-besaran, bagaimana kemudian standar pengamanan itu harus dilakukan. Mas Ma'ruf, kemudian jika kita menganalisis ya alasan ditolak, itu apa Mas sebenarnya? Ini sudah ramai sebenarnya. Selalu orang mengatakan bahwa itu terkait dengan rating, terkait dengan sharing, terkait dengan jam tayang, itu kan sudah ramai, itu sudah seperti menjadi rahasia umum. Dan itu juga diakui oleh PT Liga. Di dalam ada surat lagi sebenarnya, setelah surat ini ada sebenarnya surat balasan yang disampaikan oleh PT Liga yang mengatakan bahwa permohonan pengajuan pemajuan jadwal ini tidak bisa diterima setelah melakukan komunikasi dengan LIB, melakukan komunikasi dengan PSSI dan pihak
broadcast. Baik, kita harap semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan semoga ada SOP dan crisis management yang tepat, baik itu dari PSSI, dari Panpel, kemudian pengurus stadion pun harus tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kericuhan. Terima kasih Sama-sama. Mas Ma'ruf telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, tragedi sepak bola di Kanjuruhan bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.